Dalam mengulik kisah ini, saya banyak menemukan fakta-fakta yang membuat saya geleng-geleng kepala. Gelengan kepala yang saya lakukan adalah tertuju pada si pelaku dalam kasus ini. Bagaimana tidak, seorang pemuda tega menghilangkan nyawa seorang teman kencannya dengan cara yang bisa dikatakan sangat sadis. Bahkan bukan hal ini saja yang menjadi perhatian saya dalam mengulik kisah ini. Sebuah fakta bahwa pelaku belakangan terindikasi mengidap sebuah penyakit menular stadium 3 mengungkapkan latar belakang kehidupan pelaku sebagai orang yang gemar sekali bergonta-ganti pasangan. Lalu apa yang terjadi dengan korban? Dan apa motivasi pelaku dalam menghilangkan nyawa wanita teman kencannya tersebut? Jadi begini. Segala hal negatif berupa tindak kriminal yang berupa pencurian, mabuk, judi, hingga sering gonta-ganti pasangan wanita adalah hal biasa bagi Syahril Siddiq alias Ariel. Ariel, pemuda yang saat itu berusia 29 tahun, adalah warga yang tinggal di Blok F Gang 1, Koja, Jakarta Utara. Di rumah yang ia tinggali, ia tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Pak Ismail dan Ibu Marhani, serta adiknya Hendra yang saat itu berkuliah di salah satu kampus yang ada di Jakarta Utara. Orang tua Ariel sudah tidak bisa berkata apa-apa terhadap kenakalan yang Ariel idap. Seperti yang saya katakan barusan, Ariel adalah orang yang dekat sekali dengan dunia malam atau dunia kriminal. Dia anaknya begajulan, bengal banget, suka minum, judi, dan doyan banget main perempuan, ungkap orang tua Ariel. Orang tua Ariel seringkali dibuatnya malu, dikarenakan si anak pernah beberapa kali diamuk massa dikarenakan kepergok mencuri barang milik tetangga. Namun kejadian tersebut akhirnya bisa damai ketika sang orang tua Ariel berhasil menjadi penjamin atas kelakuan anak laki-lakinya tersebut. Tak puas hanya dengan membuat orang tuanya malu atas kelakuannya mencuri barang milik orang lain, pernah pula suatu waktu orang tua Ariel dibuatnya panik dan kaget. Jantungnya mencelos ketika beberapa orang pria datang dan menggedor-gedor pintu rumah Pak Ismail dan menagihkan uang sebesar 2 juta rupiah. Hutang 2 juta rupiah, Pak Ismail membatin. Kapan saya pernah pinjam uang sebesar itu pada kamu? Tanyanya. Ya, tentu bukan Pak Ismail yang pernah meminjam uang tersebut. Dan tentu saja uang tersebut pernah dipinjam oleh Ariel kepada pria yang ketika itu datang marah-marah kepada orang tuanya. Dikarenakan Ariel beberapa kali mengingkari janjinya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada orang-orang tersebut. Dan dikarenakan sebagai orang tua, yang kata pepatah mengatakan, harimau tidak akan pernah memakan anaknya sendiri. Maka di malam itu, entah uang dari mana. Yang jelas, Pak Ismail kemudian melunasi segala hutang yang dimiliki oleh putra sulungnya tersebut. Pak Ismail, si guru mengaji tersebut, hanya bisa diam, merenungi kenakalan putra tercintanya kala itu. Nasib apes bukan saja pernah dialami oleh Pak Ismail dan Ibu Marhani. Bahkan sang adik Hendra pun tak lepas dari perangai nakal sang kakak Ariel. Suatu hari di sela-sela rutinitasnya sebagai mahasiswa semester 7, yang saat itu lagi sangat dibutuhkannya laptop sebagai penunjang segala tugas-tugas yang diberikan dari dosennya. Tiba-tiba ia tidak menemukan di mana laptop kesayangannya itu berada. Ia pun sempat menanyakan kepada orang tuanya. Namun saat itu kedua orang tuanya mengatakan tidak tahu menahu tentang keberadaan barang tersebut. Akhirnya usut punya usut, terungkaplah di mana dan kemana laptop itu berada. Sudah jelas Ariel lah yang mengambil laptop miliknya. Padahal laptop tersebut ia miliki dari hasil jerih payahnya mengajar les di sela-sela perkuliahannya. Diketahui uang-uang hasil tindakannya dipakai untuk menyalurkan libidonya kepada wanita-wanita malam. Tidak hanya sesekali atau dua-dua kali Ariel melampiaskan libidonya itu kepada wanita-wanita malam, melainkan ia sering melakukannya. Dan parahnya, Ariel sering kali bergonta-ganti pasangan teman kencannya. Maka tidak heran jika Ariel pernah didiagnosa menderita penyakit raja singa. Orang tuanya pun tahu perihal penyakit putranya itu, namun mungkin merasa tidak perlu diobati, maka penyakit tersebut tidak pula mendapatkan pertolongan medis secara proper. Penyakit raja singa yang diderita oleh Ariel tidak serta-merta menghentikan sepak terjangnya sebagai penikmat dunia malam. Bahkan di saat penyakit itu mulai menunjukkan gejalanya, Ariel tidak peduli. Ia malah terus mencari perempuan-perempuan malam yang akan ia kencani. Sehari-hari Ariel bekerja sebagai office boy,
di sebuah perusahaan di Bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Walaupun dikenal sebagai pria dengan segudang kelakuan buruk, Ariel di mata teman-temannya dikenal sebagai orang yang royal. Apalagi setelah ia menerima uang gaji, Ariel tidak pernah segan-segan untuk menggelontorkan sejumlah uang gajinya untuk berfoya-foya dan mentraktir teman-temannya. Maka tidak heran juga jika teman-teman Ariel paham betul kapan waktunya Ariel gajian. Royalnya Ariel kepada teman-temannya tidak pula ia terapkan kepada orang tuanya. Sang ibu Marhani jarang sekali menerima uang yang diberikan kepada sang putranya itu. Dari perjalanan panjangnya menelusuri dunia malam yang gelap dan nikmat itu, kemudian membawa Ariel berkenalan dengan seorang wanita asal kota di Jawa Barat. Namanya Alika. Itu nama samaran ya. Sebelum memutuskan untuk menjadi wanita malam, Alika merupakan seorang mantan TKW yang pernah bekerja di Arab. Ia menjalani masa pekerjaannya selama 2 tahun di sana. Sebagai tulang punggung keluarga, Alika tidak pernah lupa mengirimkan uang hasil jerih payahnya ke kampung halamannya. Ia memberikan uang-uang tersebut kepada sang suami. Namun ketika ia memutuskan untuk kembali ke tanah air, betapa kaget ia ketika mendapati uang-uang yang diberikan kepada sang suami habis tak bersisa. Dari hal-hal tersebut, kemudian Alika memutuskan untuk bercerai dengan sang suami. Janda 1 anak yang juga harus tetap menjadi tulang punggung keluarga ini tak habis pikir untuk mencari jalan agar bisa terus bekerja dan menghasilkan uang. Akhirnya dengan restu kedua orang tuanya, Alika pun pamit untuk merantau ke Jakarta. Dan tanpa sepengetahuan dari orang tuanya, Alika di Jakarta bekerja sebagai wanita malam. Alika merupakan wanita malam favorit Ariel. Di beberapa kali mereka bertemu dan bersama-sama di sebuah hotel, nampaknya Ariel cukup puas dengan segala pelayanannya. Saat itu, Alika mematok harga Rp250.000 untuk sekali kencan. Sebuah tarif yang cukup terjangkau bukan untuk orang seperti Ariel. Gaya hidup serampangan, suka gonta-ganti pasangan, dan gemar sekali berfoya-foya, kemudian membawa Ariel ke sebuah lingkaran hutang yang terus memintanya untuk segera dilunasi. Dikatakan bahwa ia memiliki sejumlah utang di tempat ia bekerja sebesar 2 juta rupiah. Belum lagi hutang-hutang kontrakannya yang katanya sudah menunggak selama 4 bulan belum ia lunasi. Kemudian hal tersebut membawanya untuk memikirkan bagaimana cara agar bisa terlepas dari belenggu hutang tersebut. Dan dari sinilah tragedi buruk sepanjang hidupnya bermula. Seperti biasa, 12 Juli tahun 2016, Ariel mengirimkan pesan singkatnya kepada Alika. Dikatakan dalam pesan tersebut, Ariel berniat ingin menggunakan jasanya lagi. Singkat cerita tanpa curiga, dikarenakan ini adalah yang sekian kali Ariel menggunakan jasanya, maka berangkatlah Alika dengan menggunakan sepeda motornya menjemput Ariel di sebuah tempat di Cilincing, Koja, Jakarta Utara. Sekira pukul 16 bertemulah mereka dan secara bersama-sama berangkat menuju sebuah hotel di Koja. Sebuah hotel yang sering dipakai keduanya untuk melangsungkan acara puncak. Mbak front office hotel tersebut sudah barang tentu tahu maksud dan tujuan Ariel datang ke hotel tersebut di sore itu. Apalagi dengan menggandeng seorang wanita. Tanpa babi bu, dan setelah membayar 180.000 untuk sewa kamar, diberikanlah sebuah kunci berlabel 11C. Setelah keduanya berada di kamar, tak lama, Alika memasuki kamar mandi untuk mandi terlebih dahulu. Di saat Alika mandi, Ariel ternyata telah menyiapkan sebuah sajam dalam tasnya, yang kemudian ia pindahkan ke bawah bantal. Seusai Alika mandi, Ariel langsung mengajaknya untuk bercocok tanam. Namun sebelum acara puncak tersebut berlangsung, Alika sempat berbicara, "Kok masih gondrong aja sih? Bukannya dicukur dulu, gondrong itu mirip kingkong." Perkataan tersebut ternyata berbekas dan menusuk hati Ariel. Karena kadung libidonya memuncak, tak tahan, maka berlangsunglah acara puncak di sore itu. Setelah selesai dengan puncak acara, keduanya kemudian saling berbincang-bincang ringan. Namun dikala Alika lengah, dengan gerakan secepat kilat, Ariel kemudian mengambil sajam yang ada di bawah bantal tersebut. Lalu dengan tangan kanannya menikamkan sajam tersebut ke tubuh Alika berkali-kali tanpa ampun, mulai dari paha, perut, hingga leher. Tikaman secara mendadak dan membabi buta tersebut tidak sempat membuat Alika berontak dan minta tolong. Seketika, noda merah membanjir di kala itu.
Tak puas dengan menghujamkan sajam ke tubuh korban, untuk meyakinkan bahwa korban telah tak bernyawa, Ariel pun kemudian menyayat leher Alika. Alika meninggal dunia dengan total 38 tusukan di seluruh tubuhnya. Ariel yang panik kemudian segera berbusana. Namun kala itu, ia tak sempat menggunakan baju. Ia hanya menggunakan celana saja. Tak lupa, ia juga membawa harta korban, berupa 2 buah handphone, uang, STNK, serta kunci motor Alika. Dan dengan bertelanjang dada, Ariel yang panik kemudian dengan langkah tergesa-gesa melewati mbak-mbak resepsion yang kemudian bertanya, "Mas, kok nggak pakai baju?" Ariel pun menjawab, "Bajunya basah mbak, kena air mani." Tak lama Ariel pun berlalu dan membawa sepeda motor Scoopy milik Alika. Peristiwa penghilangan nyawa Alika pertama kali diketahui oleh staf hotel tempat di mana Alika dan Ariel bertemu. Awalnya staf tersebut heran dengan gelagat Ariel yang dengan bertelanjang dada keluar dari kamar dengan tergesa-gesa. Dan benar saja, Alika ditemukan di sudut kamar hotel dengan noda merah yang membanjir. Laporan segera dibuat. Tak lama kemudian, Pak Polisi dan kawan-kawan tiba di lokasi, menyusir TKP dan kemudian mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari proses pengumpulan barang bukti serta pemeriksaan saksi-saksi, tersebutlah satu pelaku tunggal dari kejadian ini. Pelakunya tak lain dan tak bukan adalah Syahril Siddiq alias Ariel. Tak butuh waktu lama, dengan mudah Pak Polisi berhasil meringkus Ariel di Purwakarta, Jawa Barat di dalam perjalanannya menuju Cimahi dalam rangka ingin menjual sepeda motor Alika. Tentu penangkapan ini diwarnai dengan perlawanan. Ariel yang sadar bahwa akan diringkus mencoba melarikan diri. Atas hal tersebut, polisi kemudian menghadiahi timah panas ke kaki Ariel. Ada hal yang membuat Pak Polisi kemudian harus melakukan treatment khusus kepada Ariel. Treatment ini menyangkut kesehatannya. Dikarenakan pada saat Ariel dicek kesehatannya, dokter polisi menemukan fakta bahwa Ariel menderita penyakit HIV/AIDS stadium 3. Dan hal ini membuatnya ia harus ditahan di sel khusus untuk menghindari penularan. Pada awalnya Ariel tidak mengakui bahwa ia mengidap HIV/AIDS. Namun dikarenakan setelah melihat dan memahami hasil lab, barulah Ariel tahu dan paham bahwa dirinya mengidap penyakit tersebut. Penyakit tersebut ditengarai ia dapatkan dari intensnya ia berganti-ganti pasangan. Ditambah penyakit Raja Singa yang sebelumnya ia derita, namun ia menolak untuk mengobatinya. Dan apa setelah dia? Rekonstruksi kasus penghilangan nyawa Alika dilakukan di hotel di Bilangan, Jakarta Pusat, yang kala itu ramai dihadiri warga yang sekedar ingin tahu sosok Ariel. Dalam pengakuannya kepada Pak Polisi, sosok Alika seringkali muncul menjelang hari rekonstruksi diadakan. Namun katanya, ia bisa mengatasinya. Dikarenakan menurutnya, selama di sel, ia telah berguru kepada seorang yang mengatakan bahwa jikalau melihat penampakan-penampakan, jangan takut, itu adalah jin yang menyerupai sosok asli. Sosok guru yang dikatakan Ariel saat itu adalah Ali Imron, pelaku bom Bali. Meninggalnya Alika tentu saja membuat orang tua, terutama sang anak, kehilangan sosok yang sangat mereka cinta. Namun sayang, saya tidak dapat menemukan artikel terkait hukuman yang ia dapatkan. Namun yang pasti, Tuhan punya caranya sendiri dalam menghukum umatnya yang telah berbuat jahat. Semoga. Dan kisah ini pun berakhir